Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibni Umar dengan NIM 22133003 dengan mata kuliah Ilmu Tanah, Program Studi Penyuluh Pertanian. Nah, pada PPT ini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu sifat kimia tanah. Nah, di sini saya akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama itu ada larutan tanah, kemudian yang kedua ada koloid tanah, kemudian yang ketiga ada kapasitas tukar cation, yang keempat ada kapasitas tukar anion, yang kelima ada pH tanah, dan yang terakhir itu ada peran pH tanah. Nah, yang pertama itu ada larutan tanah, di mana larutan tanah ini adalah air yang mengandung ion-ion yang terlarut yang merupakan hara bagi tanaman. Nah, sifat larutan dalam tanah dinyatakan dalam pH. pH tanah sama dengan minus log dalam kurung H. Nah, bila dalam tanah ditemukan ion H lebih besar daripada OH, maka disebut masam. Ion H sama dengan OH berarti netral, dan ion H lebih kecil daripada OH berarti basah. Nah, yang kedua itu ada koloid tanah, di mana koloid tanah ini merupakan penyusun tanah yang paling aktif dan menentukan sifat fisik dan kimia tanah. Mereka adalah partikel yang sangat kecil yang berukuran 1/1000 ml, 0,00 mm, kemudian banding 0,004 in. Nah, seperti partikel tanah lainnya, sebagian koloid bersifat mineral, sedangkan sebagian lainnya bersifat organik. Koloid mineral biasanya merupakan partikel tanah liat yang halus. Koloid organik adalah potongan kecil bahan organik yang tahan terhadap pembusukan. Kemudian ada jenis-jenis koloid tanah. Yang pertama itu ada tanah liat silikat kristal. Kemudian yang kedua ada lempung silikat non-kristal. Kemudian yang ketiga ada besi dan aluminium oksida. Kemudian yang keempat itu ada koloid organik atau humus. Nah, pentingnya koloid tanah itu merupakan permukaannya yang menarik unsur hara tanah yang terlarut dalam tanah, air sebagai ion mineral bermuatan positif atau cation. Beberapa cation yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman antara lain kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Mereka perlu dilarutkan dalam larutan tanah air agar tersedia bagi tanaman ketika mereka berada dalam kontak dekat dengan membran akar. Nah, yang ketiga ada kapasitas tukar cation, di mana kapasitas tukar cation atau KTK ini merupakan ukuran kemampuan tanah dalam menampung ion-ion bermuatan positif. Ini adalah sifat tanah yang sangat penting yang mempengaruhi stabilitas struktur tanah, ketersediaan unsur hara, pH tanah, dan reaksi tanah terhadap pupuk dan bahan amilioran lainnya. Nah, sifat dan unsur tanah yang mempengaruhi besarnya KTK. Yang pertama itu ada reaksi tanah atau pH, kemudian yang kedua ada tekstur tanah atau jumlah liat, kemudian yang ketiga ada jenis mineral liat, yang keempat ada bahan organik, dan yang kelima ada pengapuran. Nah, ada jenis permukaan koloid yang bermuatan negatif. Yang pertama itu ada KTK koloid anorganik atau dikenal sebagai KTK liat tanah, yaitu jumlah cation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid anorganik atau koloid liat yang bersifat negatif. Kemudian ada KTK koloid organik atau dikenal sebagai KTK bahan organik tanah, yaitu jumlah cation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid organik yang bermuatan negatif. Kemudian ada KTK total atau KTK tanah, yaitu nilai KTK dari suatu tanah adalah jumlah total cation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik cation-cation pada permukaan koloid organik atau humus maupun cation-cation pada permukaan koloid anorganik atau liat. Nah, yang keempat itu ada kapasitas tukar anion, di mana kapasitas tukar anion ini adalah proses yang reversibel, di mana anion-anion dijerap dan dipertukarkan antara fase-fase padat dan fase cair, dan antara fase-fase padat yang bersinggungan sangat dekat. Nah, kapasitas tukar anion ini terjadi pada kebanyakan tanah sangat rendah dan dominan pada tanah-tanah sangat masam. Nah, yang kelima ada potensial hidrogen atau pH tanah.
Nah, pH tanah ini adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoretis. Skala pH bukanlah skala absolut, lah bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Nah, adapun rumus pH dan pOH itu ya pH sama dengan minus log dalam kurung H+. pOH sama dengan minus log dalam kurung OH minus. pH tambah pOH sama dengan 14. pH juga menentukan ketersediaan unsur hara baik makro maupun mikro yang tersedia di dalam tanah. Nah, di sini yang terakhir itu ada peran pH tanah, di mana pH tanah sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium, dan fosfor, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Jadi mungkin itu saja presentasi saya tentang sifat kimia tanah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.